Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Odoy bersama Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Apa kabarnya sahabat? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kali ini kita akan menguak sebuah fakta sejarah Kecirebonan. Inilah pengembaraan Pangeran Walang Sungsang, putra mahkota Pajajaran. Sahabat, mengenai sejarah lahirnya Cirebon, ini tidak lepas dari peran Pangeran Walang Sungsang atau dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana. Pangeran Walang Sungsang merupakan putra mahkota Prabu Siliwangi dengan Nyimas Ratu Subanglarang. Beliau merupakan anak pertama dari keduanya. Meskipun ayahnya seorang raja di tanah Sunda dan beragama Hindu-Buddha, tetapi Pangeran Walang Sungsang memilih agama ibunya, yaitu Islam. Ibunya selain seorang anak pembesar dari Martasinga, beliau juga salah satu santri dari Syekh Kuro Karawang. Dilansir dari portal Majalengka dari naskah Purwaka Carubanagari, Pangeran Walang Sungsang bersama adiknya Rara Santang keluar dari istana Pajajaran dan memilih menjadi pengembara lepas kewafatan ibunya. Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang mendapat perlakuan tidak baik dari ibu tiri dan saudara tirinya selepas ditinggal wafat ibunya. Kejadian tersebut membuat Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang melakukan pengembaraan ke beberapa daerah. Dari catatan naskah Martasinga, keluarnya Pangeran Walang Sungsang dari istana setelah diusir ibu tirinya. Alasannya karena tetap memeluk Islam dan mengamalkan ajaran Islam di dalam istana. Padahal menurut aturan kerajaan tidak boleh mengamalkan ajaran Islam di dalam lingkungan istana. Nah, setelah diusir, Nyimas Subanglarang kemudian diasingkan ke Banten. Pangeran Walang Sungsang kemudian memilih keluar istana bersama adiknya Nyimas Rara Santang untuk mengembara mencari guru agama Islam di Gunung Sembung, sekarang bagian dari Gunung Jati Cirebon, sahabat. Oke sahabat, jangan skip dulu, silahkan disimak sampai selesai biar kita paham cerita kelangsungan dari pengembaraan Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Dewi Rara Santang. Juga buat sahabat yang baru gabung, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Juga tetap dukung channel Kang Odoy dengan mengaktifkan lonceng notifikasi agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Nah sahabat, dikisahkan tidak diceritakan perjalanan bagaimana dan kemana saja Pangeran Walang Sungsang mengembara. Kemudian dikisahkan Pangeran Walang Sungsang bersama adiknya Nyi Dewi Rara Santang tiba di Gunung Sembung yang terletak di Cirebon. Nah, Walang Sungsang bersama adiknya Rara Santang belajar agama Islam kepada Syekh Nurjati. Keduanya ditempa dengan ilmu-ilmu keislaman dan menjadi seorang mubaligh. Kemudian sang guru memerintahkan keduanya pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sebagai kewajiban umat Islam. Ketika keduanya melaksanakan ibadah haji di Mekah, adik Pangeran Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang, dilamar oleh seorang pengusaha Mesir yang dikisahkan baru ditinggal wafat istrinya. Dari Mekah, Pangeran Walang Sungsang menuju Mesir untuk menyertai adiknya menikah. Nah, selepas beberapa bulan di Mesir, kemudian Pangeran Walang Sungsang kembali ke Pulau Jawa tanpa disertai adiknya. Oke, kita lanjut kembali sahabat.
Untuk kemudian di Pulau Jawa, Pangeran Walang Sungsang lebih memilih hidup di Gunung Sembung bersama gurunya. Tetapi kemudian hari menetap di desa Caruban yang didirikan oleh Ki Danusela, seorang sah bandar pelabuhan dari Muara Jati. Nah, pada mulanya Walang Sungsang merahasiakan status kepangeranannya kepada Ki Danusela dan hidup mandiri di Caruban sebagai nelayan pencari rebon. Rebon ini udang kecil ya. Nah, sambil dakwah Islam di sana. Nah, Kuwu Caruban Ki Danusela melihat tingkah laku Pangeran Walang Sungsang yang giat, jujur, pintar, berwawasan hingga tertarik dan masuk Islam atas petunjuk Pangeran Walang Sungsang. Ki Danusela juga menikahkan Walang Sungsang dengan anaknya, dan kemudian Pangeran Walang Sungsang juga diberi jabatan sebagai Raksabumi di Caruban, sehingga dikenal dengan nama Pangeran Cakrabuana. Nah, sahabat, Cakrabuana sebuah gelar jabatan Raksabumi yang bertugas dalam struktur pemerintahan desa kala itu yang mengurusi tata kelola tanah atau bumi. Nah, setelah Ki Danusela meninggal, Pangeran Walang Sungsang mewarisi jabatan sebagai Kuwu Caruban atau menjadi Kuwu kedua di Caruban. Sejak kecil, Pangeran Walang Sungsang memang orang yang terpelajar dan bisa hidup di istana. Nah, maka tata kelola pemerintahan Caruban beliau kelola dengan profesional. Nah, atas berdasarkan kecerdasannya, Caruban menjelma menjadi sebuah desa yang maju, bahkan menjadi kota pesisir utara yang ramai dikunjungi orang. Majunya Caruban di tangan Pangeran Walang Sungsang ini menarik perhatian pusat kerajaan Pajajaran, sehingga penyelidikan tentang Caruban oleh kerajaan kemudian dilakukan. Diutuslah dari kerajaan Pajajaran. Setelah mengetahui bahwa Kuwu Caruban merupakan anak Prabu Siliwangi yang telah lama keluar istana, utusan kerajaan Pajajaran kemudian melaporkan pada rajanya. Mendapati laporan dari bawahannya, Prabu Siliwangi merasa bangga pada anaknya karena sukses memakmurkan wilayah. Dan di kemudian hari, Pangeran Walang Sungsang diangkat menjadi penguasa Caruban dengan gelar Sri Manggana. Nah, pada masa Walang Sungsang, Caruban berubah menjadi kota yang ramai. Caruban juga berangsur-angsur disebut Cirebon karena pelafalan orang Cirebon pada saat itu. Selain disebut Cirebon, Caruban juga dikenal dengan nama Grage, kependekan dari negara gede atau kota besar. Pangeran Cakrabuana berhasil memimpin Cirebon dan mensejahterakan masyarakat dari berbagai sektor, baik dari sektor pelabuhan, pertanian, dan perdagangan, hingga selalu dikenal dan di petilasan di makamnya tidak pernah sepi dikunjungi para peziarah. Oke sahabat, itu saja yang dapat Kang Odoy sampaikan dari hasil referensi disclaimer portal Majalengka. Buat sahabat yang punya cerita lain tentang pengembaraan Pangeran Walang Sungsang, silakan cantumkan saja saran dan kritiknya di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.